Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai Microsoft Excel, di mana ini harusnya dijadikan pertemuan kedua. Karena nanti Microsoft Word lanjutan ini akan menjadi bahan untuk kelas pengganti kalian. Nanti jangan lupa voting, karena kelas pengganti itu harus dihadiri minimal 20% dari jumlah mahasiswanya. Oke, lalu di hari ini kita akan belajar mengenai Microsoft Excel. Microsoft Excel ini tuh sebenarnya lumayan mudah kalau kalian mengerti konsepnya dengan baik. Nantinya rumus-rumusnya digunakan untuk apa. Kita akan mengerjakan praktikum 1 dan praktikum kedua Microsoft Excel. Lalu nanti tugasnya juga dikumpulkan, yang kalau misalnya kalian mengumpulkan dengan tata waktu yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan poin. Lalu untuk apa? Untuk hari ini tidak ada post test ya harusnya. Karena cuma ada pretest tadi di awal kelas, kalian juga pasti udah mengerjakannya. Terus nanti dikumpul juga. Dah, itu aja. Kita masuk aja langsung ke materinya. Di sini kalian wajib setting terlebih dahulu. Kalian bisa pencet di keyboard kalian logo Windows, kotak yang ada 4. Kalian ketik saja di situ control panel. Kalau sudah, kalian enter saja. Ketika sudah muncul di sini, kalian lihat ada clock and region. Ada clock and region di sini. Kalian bisa pencet clock and region-nya. Lalu kalian bisa pilih yang change date time or number format. Lalu di sini kalian kalau masih ada yang US atau ya US punya, kalian ganti ke Indonesia. Lalu short date-nya kalian ganti ke DD, MM, YYYY. Ini aja yang diganti, nggak apa-apa. Udah, kalau ini udah diganti, kalian klik apply aja, lalu oke. Gitu. Kalau sudah, berarti kita akan masuk ke materi Microsoft Excel-nya. Kalian bisa baca aja modulnya. Ini mengenai apa? Ini home, lalu ini apa, gitu. Kalian bisa baca-baca aja. Nanti juga saya akan menjelaskan di dalam Excel-nya langsung, sekalian latihan gitu. Oke, ini nanti akan dibahas juga semuanya, cara nyimpan worksheet-nya bagaimana, dan segala macamnya. Nanti akan dibahas di dalam praktikum 1, praktikum 2, 3, 4, dan 5. Di sini ada beberapa fungsi yang sudah kalian cari pastinya di minggu sebelumnya, karena ini dijadikan tugas. Kita akan bahas saat ini tentang concatenate, left, right, mid, value, sum, average, dan segala macamnya ini bakal kita pelajari semua di dalam materi Excel ini. Oke, nanti ada error-error juga. Kalau kalian ketemu error seperti ini, kalian bisa tanya saya nanti dalam pengerjaan. Misalnya terjadi errornya itu tanda pagar, value, tanda seru. Nanti kalian kasih tahu ke saya, karena itu pasti kalian ada salah input di bagian koma, atau kalian salah input kurang sama dengan, ya gitu. Nanti akan keluar seperti itu. Lanjut aja ke bagian kita lihat dulu. Langsung aja ke praktikum 1 Microsoft Excel 2016-nya. Yang pertama, kalian itu harus buat ini dulu. Buat yang namanya tulisannya dulu, PT Cipayem ini daftar pembeli di tahun 2016. Kalian ketik semuanya sesuai dengan yang ada di modul. Kalau sudah diketik semuanya, seperti saya buka foldernya dulu, disimpan di dokumen SI pertemuan Excel 2, terus PT Cipayem. Di sini saya sudah ketik terlebih dahulu agar tidak lama. Kalau sudah diketik seperti ini, saya bagi jadi setengah-setengah. Oke, kalau sudah diketik seperti ini, kalian bisa baca keterangan soalnya. Kalian di pause dulu aja videonya, kalian baca keterangan soalnya dulu. Sama dengan kalian ngetik dulu ininya sampai semuanya jadi. Kalau sudah jadi, kalian bisa unpause videonya. Oke, setelah kalian sudah ketik semuanya, kalian bisa yang namanya baca keterangan soal. Karakter pertama dan karakter terakhir diambil dari kode barang. Nih, kode barang kan yang ini nih. Kode barang kan yang ini.
HTB strip G. Ini kode barang. Kalian harus ngambil dari sini karakter pertama dan karakter terakhirnya untuk dijadikan karakter. Nih di sini ada pengisiannya. Caranya gimana sih? Oke, kita sampai situ dulu ya. Kita bakal masuk ke ini. Cara pengisian saya besar saja karena kalau kecil nanti kalian ngelihatnya agak susah gitu. Di sini ada karakter pertama dan karakter terakhir di dalam kode barang. Kan karakter pertamanya H, karakter terakhirnya G. Jadi kita mau jadi satu jadi HG. Cara gimana sih? Jadi saya punya dua cara yang kalian bisa gunakan agar kalian tidak pusing. Yang pertama, kalian itu bisa ketik dulu sama dengan. Terus gimana cara ngambil tulisan yang paling kiri ini? Kalian menggunakan fungsi left. Saya bakal pindah ke sini ya. Formula bar ya. Jadi kalian bisa di sebelah atas kalian bisa lihat. Jadi left, kalian bisa klik atau bisa langsung buka kurung juga nanti rumusnya aktif sendiri. Di sini ada tulisan teks. Teksnya mana yang kita mau ambil? Yang mau kalian ambil kan yang ini kan. H strip TB strip G. Kalian pencet aja berarti. Terus kalian titik 2. Lalu number charge ini maksudnya adalah kalian mau ngambil angka berapa, ngambil huruf ke berapa dari paling kiri. Kita mau ngambil 1. Terus kita tutup kurung. Terus kita enter. Nanti dia akan keluar H. Nih, dia akan keluar H. Terus gimana kalau misalnya nanti di soal kita mau ngambilnya 3 dari kiri? Ya kita ketik aja 3. Nanti dia akan keluar 3 dari kiri. H strip T. Jadi kalian harus samain dengan soalnya. Karena kita mau ngambilnya 1 dari kiri. Jadi kita ambil ini. Terus kan dia bilang juga, kita akan mengambilnya di sini karakter terakhir, berarti karakter paling terakhir. Jadi kita bisa menggunakan rumus, saya pindah ke atas lagi, sama dengan right. Right itu berarti kita mengambil datanya dari kanan, dari yang kita mau. Data yang kita mau kan, si teks ini itu, yang kita mau itu yang H, strip TB, strip G. Jadi kita klik aja. Terus titik 2, nanti dia akan beda itu pengerangnya jadi, kerengnya ini jadi beda. Jadi kalian bisa ini ya, bisa lihat dari ini ya. Kalian nggak usah di awal rumusnya harus gimana. Kalian cukup baca ini ada teks, berarti kita ngambil dari kodenya. Terus ke sini ada 6 charge-nya, berarti kita mau ngambil dari berapa? Dari kanan. Kalian ini fungsi right. Kita mau ngambil 1 juga dari kanan, jadi 1 tutup kurung. Oke, di sini jadi HG. Terus kan dia maunya jadi 1 sel. Sel itu adalah pertemuan antara baris dan juga kolom. Ini namanya sel. Nah, ini selnya namanya sel F6. Oke. Lalu gimana cara nyatuinnya di satu sel ini? Caranya gampang. Kalian ketik sama dengan nih, yang ini concatenate. Gimana saya nggak tahu bacanya. Nah, kalian pilih yang ini. Terus kalian buka kurung kan udah. Lalu di sini teks pertama. Teks pertama kita mau masukin yang H. Terus titik koma. Teks yang kedua kita mau masukin yang ini. Nah, kita tutup kurung. Kita enter. Nanti dia akan jadi 1 jadi HG. Terus gimana kalau nanti di soalnya bilangnya itu dipisah? Misalnya kita maunya itu bukan HG doang, tapi kita maunya itu ada H, terus ada dan, ada G gini. Contohnya seperti ini. Terus gimana caranya? Caranya yang pertama adalah kalian tinggal tambahin lagi di sini dengan ini ada spasi. Terus titik koma lagi, tanda kutip lagi, terus kata dan, tanda kutip, titik koma lagi, tanda kutip, spasi gini. Nanti kalian enter aja. Nanti akan seperti HNG. Jadi kalian gimana caranya biar kalian bisa seperti ini? Kalian nanti logikain saja. Nanti kalian akan perlahan-lahan akan mengerti bagaimana caranya. Ini yang udah pengembangan sebenarnya dari yang concatenate yang standar itu. Jadi kalian bisa, ini kan teks keduanya kita mau spasi. Gimana cara bikin spasi? Jadi kita sebelum ngetik sebuah karakter huruf atau spasi, misal kita mau ngetik angka huruf B. Jadi kita harus pakai tanda kutip. Biar terbaca di Excelnya sebagai huruf. Tapi kalau kalian tidak menggunakan tanda kutip, nanti dia akan kebacanya sebagai angka. Jadi nanti akan terjadi error. Jadi kalau ada huruf, kalian pastikan kalian ketiknya dengan tanda kutip. Kecuali rumus di depan sini, kalian nggak pakai kutip. Oke, karena dia maunya cuman standar doang, tidak ada keterangan lanjutan, jadi kan cuman begini doang ya. Oke, berarti H dan G doang.
Nah, kalau H dan G doang, kan seperti ini. Tapi nanti kalau ininya dihapus, hilang dong. Iya, hilang. Jadi caranya itu, ini kalian pencet dulu yang hanya, terus kalian lihat di formula barnya, kalian copy. Sampai left aja. Sama dengannya nggak usah di copy. Lalu kalian pindah ke HG tadi, yang di sini. Terus kalian ganti si J6 ini dengan kopian kalian. Kalian enter. Nah, hasilnya akan sama. Coba kalau kita hapus si hanya, dia maka tidak terhapus. Gitu. Si G-nya juga sama, kita copy. Oke, terus kita pindahin ke yang K6 ini. Nah, ini namanya cara satu-satu kalau kalian pusing. Karena kita tidak bisa memaksakan orang A dengan orang B ini mengerjakan dengan satu cara yang sama. Jadi saya memberikan cara berbeda kepada kalian, di mana kalian berhak untuk memilih yang mana yang terbaik untuk kalian. Oke, kalau misalnya itu kan sudah nih. Ini yang tadi. Nah, gimana caranya kalau misalnya beda? Saya nggak mau satu-satu, kelamaan. Waktunya nggak cukup, Kak. Oke, caranya itu adalah kalian ketik tetap sama, pakai concatenate ini. Terus kalian ke teks satunya kan kalian tahu bahwa ini paling kiri H. Kita mau ngambil H sama G. Kita mau ngambil R sama G. Kita mau ngambil R sama G, M sama G kan kita mau ngambil. Jadi kita bisa langsung menggunakan teks satunya itu, kita mau H ini kita ambil. Langsung aja kita udah berpikir bahwa kita menggunakan rumus left. Terus kita sudah tahu ini yang mau kita ambil, terus titik koma 1. Terus kita masuk ke teks kedua. Nah, dia udah jadi ke teks kedua ini. Terus kita langsung masuk ke fungsi right. Buka kurung, terus kita pilih ininya, koma 1. Tutup kurung. Kita enter. Nanti kurang tanda tutup. Nanti kalian kalau misalnya ini kan tutupnya sekali, dia masih di dalam fungsi concatenate ini. Jadi kalian tutup lagi sekali sampai dia itu udah nggak ada apa-apa, baru kalian enter. Biar menghindari error. Kalau sudah kalian tarik aja ke bawah. Terus cara kedua, kalian nggak mau tarik, kalian pencet aja ini sampai tanda plus gini, kalian klik 2 kali di mouse kalian, nanti dia auto sendiri ke bawah. Gitu. Oke, kalau sudah itu yang tadi udah dapet, terus di sini kita lihat soalnya lagi. Di dalam soalnya di sini diberitahu bahwa grade diisikan dengan ketentuan. Jika HG maka high grade, kalau RG berarti real grade, kalau MG berarti master grade. Kalau seperti itu kita tahu bahwa high grade, real grade, master grade itu diambil dari si kolom yang ada di karakter pertama dan karakter terakhir. Caranya gimana? Karena kan dibilang di sini ada keterangan jika. Saya perbesar dulu, kita warnain biar kalian paham yang mana. Jika. Nah, kalau ada kata jika berarti kita menggunakan rumus if. Apapun yang ada kata jika berarti kita menggunakan rumus if. Mohon maaf saya selalu ganti-ganti begini, kayaknya enakan diperbesar aja ya. Kalian lihat sendiri di modulnya ya untuk soalnya, biar kelihatan jelas gitu warnanya, biar terang dan segala macamnya. Karena di sini kita menggunakan rumus if, maka kita bisa ketikkan sama dengan if, buka kurung, lalu logical test pertama ini kita mau ambil seperti tadi. Kalau yang right left itu artinya teksnya. Jadi kita mau ngambil itu logical testnya itu yang ini. Yang HG tadi kalian klik, terus kalian titik koma, value-nya if true. Salah. Kan udah ini, terus kita ketik lagi sama dengan. Kita harus klik sama dengan, tanda kutip, terus kita ketik HG. HG-nya harus besar sama seperti tulisan yang ada di sini. Kalau enggak nanti enggak kebaca. Jadi logical testnya itu maksudnya adalah si HG ini, jika si HG ini ada tulisannya HG, sel yang di sini ada tulisannya HG, maka itu berarti titik koma, maka apa yang akan terjadi? Maka itu akan menjadi namanya high grade. Di sini kita akan tulis. Lalu tutup tanda kutip juga. Lalu kita akan coba dulu apakah ini benar work atau enggak. Kalian bisa klik di sini tanda titik 2 terus false. Kalian ketik false dulu terus tutup kurung. Di sini kan udah muncul high grade. Kalau kalian tarik itu pasti bakal terjadi error. Ada namanya false. Nah, berarti ini udah benar satu, berarti kita udah pastiin bahwa rumus ini aktif nih. Terus kita bisa hapus dulu yang tadi nih si false-nya ini sampai titik koma yang di sebelah sini kita hapus dulu. Terus kita copy.
Nah, sampai di if kita copy ke paling akhir, terus kita titik koma lagi, terus kita paste yang tadi yang sudah kita copy. Di sini kita ganti jadi RG. RG-nya harus besar, terus ininya RG itu berarti real grade ya. Kalau sudah, kita masuk ke value yang terakhir. Kalau misalnya dia nggak RG, nggak HG, berarti dia cuma ada satu kemungkinan, yaitu MG, master grade. Lalu kita jangan lupa tutup kurung, titik koma lagi, terus kita ketikkan false. Kalau kalian nggak mau ketikkan false, kalian bisa klik 0. 0 itu artinya false. Tutup kurung sampai dia udah nggak terjadi rumus, kita enter. Oh, masih. Ya. Bentar. Kehapus. Bentar. Biasa kalau Excel suka gitu, kalau kalian salah tutup kurungnya. Jadi kalian jangan sampai salah tutup kurungnya. Nah, kalau kalian salah ya nantinya rumus yang udah banyak kalian ketik jadi hilang. Kalian tutup kurung sampai dia kagak berwarna merah lagi. Kalian bedain ya. Kalau misalnya ini kan masih ini masih kayak beda warnanya, masih gitu. Kalau yang terakhir kagak, kalian enter aja. Kalian yes aja sih sebenarnya, nanti dia autocorrect. Kalian tinggal pencet ke bawah. Nah, dia akan jadi seperti ini. High grade, real grade, master grade, sama high grade. Oke, kalau kalian nggak ngerti, kalian nanti masuk ke Teams aja, ke Meet Now-nya, nanti saya bisa jelaskan. Mungkin videonya agak sedikit berbelit-belit. Mohon maaf karena saya ada kekurangan dalam komunikasi. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana mendapatkan harganya. Di sini dibilang kolom harga diisikan berdasarkan tabel bantuan. Tabel bantuannya dari mana? Tabel bantuannya itu ada di sebelah sini, grade. Kalau dia high grade berarti 225.000. Kalau dia real grade berarti 300.000. Kalau dia master grade berarti 525.000. Kita tahu dari mana high grade-nya, dari tabel yang ada di sini, yang grade sini. Jadi kita bisa masukin rumus. Yang pertama kalian ke formula barnya aja dulu. Sama dengan, berarti kita mau ambil datanya dari tabel bantuan. Berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP, kalau nggak VLOOKUP. Bedanya di mana VLOOKUP sama VLOOKUP? Kalau datanya memanjang seperti ini, dari high grade terus ke kanannya real grade, ke kanannya lagi master grade, berarti itu namanya VLOOKUP. Tapi kalau misalnya ntar susunannya jadi high grade di sini, terus real grade-nya di bawahnya, terus di bawahnya lagi ada master grade, berarti itu susunannya berarti VLOOKUP. Jadi saya kasih contoh gimana. Ini kita ambil data VLOOKUP. Terus kita ambil lookup value-nya itu dari si high grade ini. Terus kita titik koma. Tabel array-nya ini kita ambil dari si ininya, dari grade harganya. Nah, kita tarik aja ke sini. Terus jangan lupa kalian pencet F4 di keyboard kalian. F4. Oke, nanti dia akan ada dolar-dolar seperti ini. Sekali aja mencetnya ya, jangan banyak-banyak ya. Oke. Ini fungsinya absolute. Ini namanya absolute, dan fungsinya itu adalah ketika kalian copy atau kalian drop down ke bawah untuk ke sel selanjutnya, nanti tabel array-nya itu nggak bakal keganti. Gimana contohnya? Nanti saya kasih contoh. Bedanya pakai absolute sama nggak pakai absolute. Ini kita pakai absolute dulu ya. Terus titik koma, row index number-nya berapa? Karena kita mau ngambil VLOOKUP itu kan berarti kan dia garis segaris ya, dari kiri ke kanan. Berarti kita mau ngambil yang kedua. Jadi kita mau ngambil yang ada di harga ini. Jadi kita pencetnya 2. Oke, kita ambil kedua, terus kita titik koma lagi, terus kita bakal isikan dengan false. False itu 0. False itu 0. Oke. Terus kita enter aja. Jadi dia akan seperti ini. Terus kita kalau drop down ke bawah, drop down ya, itulah. Ke bawah, nanti dia akan seperti ini. Nanti dia akan kebaca sendiri. Terus gimana Kak kalau saya pakainya 1? Kalau kamu pakai 1, nanti dia ada yang error. Master grade-nya dibacanya 225, bukan 525. Kalau kalian pakai 0, nanti dia bakal dibacanya 525. Jadi sebisa mungkin kalian pakainya 0.
jangan pakai 1. Terus pakainya false, bukan true. Jadi pakainya 0 ya, biar nggak salah. Oke, kalian nanti kalau ujian juga kalian cek sendiri. Ini high grade 225, bener nggak 225? Nanti kalau kalian salah, kalian bisa edit rumusnya. Gitu. Oke, kalau sudah seperti ini, tadi bedanya pakai absolut sama kagak ya. Kalau misal kagak pakai absolut, kita copy dulu terlebih dahulu. Ini terus kita taruh di sini. Kita edit nih. Kalau nggak pakai absolut gimana? Nih ya, saya kasih tahu. Kalau kalian nggak pakai absolut, kan tabel arraynya kalian blok nih. Kalian nggak pakai absolut nih, kalian langsung enter nih. Lupa F4. Yang terjadi adalah, iya sih benar sih angkanya 225, tapi ke bawahnya nanti ada error. Karena pengambilan datanya itu bukan di sini, tapi dia sudah menjadi di sini. Tuh lihat, bloknya udah beda. Kalian bedain ya, blok yang ini. Nih, blok ini ada warna kayak merah-merah gitu, sama blok yang ini. Tuh, dia udah ke bawah. Kalau yang ini makin lama makin ke bawah dia. Tuh. Jadi kalau kalian nggak pakai absolut, jadi nanti seperti itu. Jadi kalian kalau ketemu tabel array, kalau ada tulisan tabel array gini, lookup, VLOOKUP, nanti kan harus pakainya F4 biar tidak salah gitu. Oke, ini sudah jadi. Kita hapus dulu yang ini, karena ini contoh doang. Terus jadi apa lagi yang saya mau jelasinnya? Oh ya, kalau misalnya VLOOKUP itu gimana? Kalau VLOOKUP itu datanya seperti ini. Nanti dia ada tulisan grade. Di sininya itu dia bakal tulisannya misalnya high grade. Terus di bawahnya itu ada real grade, master grade. Terus di sininya ada harga. Di sini ada 225. Ini namanya VLOOKUP kalau misalnya datanya seperti ini. Kalau datanya seperti ini, makanya nanti di VLOOKUP. Terus caranya gimana kalau VLOOKUP kok kalau datanya kayak gini? Saya edit dulu biar bagus, biar dia enak lihat. Nih kalian bisa pakai ini. Kalau misalnya kalian bingung nih, kok saya ngerjain tugas di Excel terus saya nggak tahu cara titiknya gimana. Biar bagus kayak gini, kalian bisa pakai 2 cara. Kalian bisa ke general ini, kalian ganti jadi accounting. Nah, terus nggak mau ada komanya kok di belakang, nggak mau koma 2 gitu, jelek kelihatannya. Kalian bisa ke sini. Nih, kalian bisa hapus aja di sini di kiri. Nih di sini. Namanya itu adalah decrease desimal. Nah, tidak akan hilang. Oke. Tapi saya nggak mau ada RP-nya kok. Kalian bisa ini ganti aja ke general dulu. Terus kalian pakai tanda koma ini aja nih. Nggak mau pakai itunya, belakangnya nggak mau ada 2 komanya. Kalian hapus aja. Nah, jadi gini. Sebenarnya kalian tinggal ini aja sih. Tinggal ya gimana caranya kalian menggunakan Excel ini. Yang penting kalian ngerti gitu. Terus kalian bisa klik kanan di sini. Kalian bisa ke format cell juga sebenarnya buat kalian bisa ngatur-ngatur. Ini di accounting kalian bisa atur-atur mau pakai US atau segala macam, mau pakai dolar. Berapa koma ya kalian bisa atur juga. Klik kanan terus format cell. Nah, gitu. Terus kalau misalnya udah nih kan begini, terus gimana caranya biar jadi VLOOKUP? Saya ambilnya di sini aja ya. Kita bakal sama dengan VLOOKUP buka kurung. Terus lookup value-nya yang mana? Lookup value-nya adalah yang tadi, si HG, yang di high grade ini. Oke. Terus kita titik koma. Tabel array-nya gimana jadinya? Tabel array-nya adalah dari grade sampai harga ini kalian blok aja. Pokoknya tabelnya kalian blok aja. Terus kalian pencet F4. Terus kalian klik titik 2. Terus kita mau ngambil datanya mana? Yang harga kan? Harga kan berarti dari 1, kiri 1, kanan 2. Kalau si lookup itu ngambil dari atas 1, bawahnya 2. Gitu. Ini kita ngambil dari kiri ke kanan. Jadi karena ini VLOOKUP. Jadi kita bisa klik 2. Terus kita belikin titik koma. Kita pencet 0. Jangan lupa kalau kalian nggak mau ketik 0. Kalian ketik false aja. Enter. Sama aja sebenarnya false sama 0. Kalau kalian tarik nih. Nanti dia akan keluar. Nah seperti itu. Jadi kalian ngerti ya bedanya VLOOKUP sama lookup. Saya hapus dulu aja nih. Enak dilihatnya. Kalau kalian mau ngapus biar nggak ribet gimana? Kalian tinggal blok sininya. Terus kalian klik kanan. Terus kalian delete. Ya, pencet aja oke.
Tapi nanti jadi berantakan. Kalau kalian ini yang kosong mah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada si sebelah kanan tadi itu jadi berantakan, kalian harus hapusnya manual aja. Kalau saya sih enakan kayak gitu, dihapusnya manual. No border. Lah ininya error. Error Excelnya nggak tahu saya. Dah, lanjut aja kita ke hadiah. Di dalam kolom hadiah ini diisikan berdasarkan tabel bantuan. Tabel bantuan si hadiah ini. Kita kan ada tahu di sini ada member, yes. Kalau membernya yes sama no. Kalau yes itu dapat nipper dan pen cutter. Kalau misalnya no dia dapat pen cutter doang. Jadi kita bisa isikan dengan menggunakan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena member hadiah. Kopnya itu ada di atas. Kalau kopnya ada di sebelah kiri semua, berarti itu tandanya HLOOKUP. Atau di sebelah kanan semua, itu tandanya HLOOKUP. Tapi kalau kalian kopnya ada di atas semua, kalau nggak di bawah semua, berarti tandanya VLOOKUP. Gitu. Tergantung dari datanya mau gimana ngambilnya. Karena ini VLOOKUP, kita bisa ketikkan fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Lalu lookup value-nya itu kita bisa menggunakan ambil dari si yes no member ini. Kita ambil dari yes, berarti dari sini, dari sel D6, titik koma. Terus kalian bisa tabel array-nya, kalian bisa ambil member hadiah ini. Terus di F4 jangan lupa. Karena kita mau ngambilnya ke datanya kedua, karena member itu 1, hadiah itu 2. Nah, jadi kita mau ambilnya di hadiah 2. Titik koma, ketikkan false saja. Kalau kalian nggak mau ketik false, kelamaan kalian ketik 0 juga boleh. Enter. Ini kalau udah seperti ini, kalian tinggal tarik aja atau kalian pencet 2 kali. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini. Mudah bukan? Lalu kalau sudah, kita tinggal isi yang sum, average, max, min. Ngerti ini kenapa nggak bisa dihapus ya? Nah, ini sum. Sumnya itu kita bisa menggunakan rumus sum. Sum itu kalau kalian nanti dapat soal dan di situ ditulisnya jumlah harga. Nah, jumlah harga. Nanti ya tinggal pakai menggunakan rumus sum. Jadi rumus sum itu adalah jumlah harga. Nanti kalian tinggal blok aja ininya. Jadi kalian ketik aja sama dengan sum, buka kurung, lalu kalian pilih datanya, kalian blok, terus kalian enter aja. Tidak akan keluar. Terus gimana average? Kalau average itu berarti adalah rata-rata harga. Nanti di soal misalnya rata-rata harga berapa? Kalian menggunakan rumus average. Berarti sama dengan average buka kurung. Kalian tetap sama tadi, tinggal di blok aja data harganya. Kalian enter. Terus berapa sih nilai tertinggi? Nilai tertinggi dari harga. Nilai tertinggi harga misalnya. Kita bisa menggunakan rumus max. Sama dengan max. Buka kurung. Kalian kalau misalnya enggak, misal datanya banyak nih. Kalau saya scroll itu nanti di kerjaan saya kelamaan kok. Gimana? Kalian klik aja di 225 ini, klik kiri. Lalu kalian bisa pencet shift sama CTRL. Tanda panah ke bawah. Shift, CTRL, tanda panah ke bawah. Nanti dia akan auto sendiri sampai situ dan kalian enter aja. Nah, itu juga sih bisa kalau misalnya data kalian lagi ngedit data piutang perusahaan, kan nggak mungkin kalian satu-satu kalian ituin kan, kalian blok gitu. Kalian bisa pakai Ctrl Shift sama tanda panah ke bawah. Lalu misalnya nilai terendah dari harga itu berapa yang ada di sel, jadi kalian bisa ketikkan sama dengan min, buka kurung, terus kalian ketik yang harga ini, Ctrl Shift sama tanda panah ke bawah, kalian enter. Nanti akan keluar 225. Lalu mediannya berapa? Rata-rata dari harga. Kalian bisa menggunakan rumus median. Jadi median buka kurung, kalian pencet di itunya 225 ya, kalian sampai ke bawah, enter. Oke, menurut saya praktikum yang ke-1 ini mudah sekali. Kalau kalian bingung, kalian datang aja ke Meet Now ya, nanti kalian tanya ke saya. Karena kalau kalian nggak ngerti konsep dasar yang praktikum 1 ini, nanti ke praktikum 2, 3, 4, dan 5-nya kalian akan pusing. Karena itu akan menjadi pengembangan yang lumayan. Karena soal di TFM itu nantinya akan mirip dengan soal praktikum ke-5. Nanti akan dibahas oleh asdos yang lain.
Nah, karena saya megangnya 2 kelas, jadi nanti namanya beda-beda kalau saya sebutkan. Oke, kita lanjut aja ke dalam praktikum kedua di video yang berikutnya. Oke, saya akan membedakan linknya agar kalian lebih mudah untuk belajar. Terima kasih. Kalau kalian nggak ngerti, sekali lagi kalian bisa datang ke Meet Now. Kalau misalnya kalian nggak mau di Meet Now, maunya di chat, silakan kalian WA atau kalian line saya sesuai dengan grup yang sudah dibuat untuk kelas C dan kelas H. Oke, terima kasih.